Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi dengan NPM 2040401057. Saya dari Lokal 3B Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi manajemen proyek. Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah arti penting manajemen proyek. Hal ini adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Biasanya selalu dibatasi waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan. Nah, untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, proyek juga dapat memerlukan waktu yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk diselesaikan. Biasanya dikembangkan dari luar sistem produksi normal. Slide selanjutnya. Nah, dalam manajemen proyek ini akan melewati 3 fase. Yang pertama adalah 1. Perencanaan. Nah, fase ini meliputi penyiapan tujuan, penggambaran proyek, dan pengorganisasian tim. Nah, yang kedua adalah penentuan jadwal. Fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama lain. Nah, dan yang terakhir adalah pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Selanjutnya adalah perencanaan proyek. Jika sebuah perusahaan ingin membangun sebuah proyek, maka perencanaan sangat penting untuk dilakukan. Karena perencanaan ini yang nantinya akan mengarahkan tujuan dari proyek tersebut. Nah, di dalam perencanaan proyek ini akan ada pengorganisasiannya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan sebuah tujuan yang spesifik dan terjangkau waktu. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat unik atau tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini. Yang ketiga, pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling terkait yang memerlukan kemampuan khusus. Dan yang keempat, proyek bersifat sementara namun penting bagian organisasi. Dan yang terakhir adalah proyek mempersingkat lini di antara organisasi. Nah, di dalam perencanaan proyek ini terdapat manajer proyek dan struktur perincian kerja. Nah, manajer proyek ini, manajer memimpin aktivitas-aktivitas koordinasi proyek dengan departemen lainnya dan melaporkan secara langsung kepada manajemen atas. Nah, untuk struktur perincian kerja itu merupakan rincian segala sesuatu yang akan dilakukan dalam pengerjaan sebuah proyek, bisa berupa pembagian tugas dan pengelolaan biaya. Slide selanjutnya adalah penentuan jadwal proyek. Penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek. Di tahap ini, manajer memutuskan berapa lama sebuah aktivitas akan memakan waktu dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada masing-masing tahapan produksi. Selanjutnya adalah pengendalian proyek. Kendali proyek seperti kendali sistem manajemen lainnya, melibatkan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Kendali juga merupakan menggunakan sebuah siklus umpan balik atau feedback loop untuk merevisi rencana proyek dan memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya kemanapun mereka paling dibutuhkan. Jadi bisa dikatakan kalau pengendalian proyek ini adalah mengatur semua kegiatan di dalam proyek agar bisa berfungsi secara efisien dan optimal sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan jadwal proyek. Nah, selanjutnya adalah teknik manajemen proyek, PORT dan CPM. Mari kita membahas yang pertama, PERT. Nah, PERT ini merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Adalah suatu metode analisis yang dirancang untuk membantu manajer dalam penjadwalan dan pengendalian proyek-proyek yang kompleks atau rumit. Dan untuk CPM atau Critical Path Method adalah suatu metode dengan menggunakan diagram anak panah atau bentuk jaringan untuk menentukan lintasan kritis, sehingga bisa juga disebut dengan metode lintasan kritis. Nah, dalam PERT dan CPM ini keduanya memiliki 6 langkah dasar. Yang pertama, menentukan dan menyiapkan struktur perincian kerja. Yang kedua, mengembangkan hubungan antar aktivitas, menentukan aktivitas yang mana yang harus didahulukan dan mana yang harus mengikuti aktivitas lainnya. Nah, yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Yang keempat, menentukan waktu dan atau estimasi biaya pada masing-masing aktivitas.
Dan yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini disebut juga dengan jalur kritis atau critical path. Nah, yang terakhir, menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Nah, menentukan jadwal proyek. Menentukan jadwal proyek perlu mengidentifikasi waktu awal dan akhir yang direncanakan untuk masing-masing aktivitas. Nah, di sebelah kiri ini merupakan jalur krisis, menghitung waktu awal dan akhir. Yang pertama adalah permulaan paling awal atau earliest start, bisa disingkat dengan ES. Sama dengan waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa dimulai, atau bisa diasumsikan semua aktivitas pendahulunya telah selesai. Nah, yang kedua, penyelesaian paling awal, earliest finish, atau bisa disingkat EF. Waktu paling awal di mana sebuah aktivitas bisa diselesaikan. Nah, yang ketiga, permulaan paling akhir, atau latest start, bisa disingkat LS, waktu paling lambat di mana semua aktivitas bisa dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Dan yang terakhir adalah penyelesaian paling akhir, latest finish, bisa disingkat LF, waktu paling lambat di mana sebuah aktivitas harus selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian dari keseluruhan proyek. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini merupakan metode proses two pass atau lintas dua arah, yaitu lintas depan dan lintas belakang. Nah, berikut merupakan rumus dalam mencari lintas depan. Yang pertama, untuk mencari ES-nya sama dengan maksimal atau EF dari semua aktivitas yang terdahulu terdekat. Dan untuk mencari EF sama dengan ES ditambah waktu aktivitas. Sedangkan untuk di lintas belakang, untuk mencari LF sama dengan minimal atau LS dari semua aktivitas yang mengikuti setelahnya. Dan untuk mencari LS sama dengan LF dikurang waktu aktivitas. Selanjutnya adalah variabilitas dalam waktu aktivitas. Sejauh ini, dalam mengidentifikasi semua waktu paling awal dan paling lambat dan jalur krisis yang terkait, kita telah mengadopsi pendekatan CPM dengan mengasumsikan bahwa semua waktu aktivitas diketahui dan merupakan konstanta yang tetap, yaitu tidak terdapat keragaman dalam waktu aktivitas. Namun dalam praktiknya besar kemungkinan bahwa waktu penyelesaian aktivitas beragam bergantung pada berbagai faktor. Hal ini berarti bahwa kita tidak dapat mengabaikan dampak dari keragaman waktu aktivitas ketika menentukan jadwal untuk sebuah proyek. Nah, selanjutnya adalah 3 estimasi waktu dalam PERT. Yang pertama adalah waktu optimis. Waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah waktu pesimis. Waktu yang akan diambil oleh suatu aktivitas dengan mengasumsikan kondisi yang kurang menguntungkan. Dan yang terakhir adalah waktu yang paling mungkin. Estimasi waktu yang paling realistik yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Selanjutnya adalah trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Mengelola sebuah proyek tidak biasa bagi seorang manajer proyek untuk dihadapkan pada baik salah satu atau maupun keduanya dari situasi di bawah ini. Yang pertama adalah proyek berada di belakang penjadwal yang sudah ditentukan. Yang kedua, waktu penyelesaian proyek sudah dijadwalkan telah dimajukan. Nah, dalam situasi tersebut, beberapa atau semua dari aktivitas-aktivitas yang ada perlu untuk dipercepat. Biasanya dengan menambahkan sumber daya. Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang diinginkan, proses yang diperpendek durasinya dengan cara yang paling murah disebut dengan mempersingkat atau crashing proyek. Nah, dalam mempersingkat ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah di mana sebuah aktivitas dipercepat ini dimungkinkan. Yang kedua, jika dilakukan, durasi aktivitas yang diperpendek akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Nah, yang ketiga, biaya total dari mempersingkat sebuah proyek semurah mungkin. Selanjutnya adalah sebuah tinjauan terhadap PERT dan CPM. Faktor ini merupakan faktor yang perlu diketahui oleh seorang manajemen operasi.
Yang pertama adalah yang awal adalah keunggulannya. Yang pertama, sangat berguna ketika menentukan jadwal dan mengendalikan proyek yang besar. Yang kedua, konsep yang langsung dan secara matematis tidak sulit. Yang ketiga, jaringan grafik membantu menekankan hubungan di antara aktivitas proyek. Yang keempat, analisis jalur kritis dan waktu perpanjangan membantu menentukan aktivitas yang perlu diperhatikan lebih dekat. Yang kelima, dokumentasi proyek dan grafik menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas. Yang keenam, dapat diterapkan di berbagai macam proyek. Dan yang terakhir, berguna dalam mengawasi bukan hanya jadwal tetapi juga biaya. Dan untuk batasannya ada 4. Yang pertama, aktivitas proyek harus benar-benar dijelaskan, bersifat independen dan stabil. Yang kedua, hubungannya yang ada sebelumnya harus spesifik, ada di dalam jaringan yang sama. Yang ketiga, estimasi waktu cenderung menjadi subjektif dan dipalsukan oleh manajer yang ada, akan bahaya menjadi terlalu optimis atau tidak cukup pesimis. Dan yang keempat, terdapat bahaya yang tidak dapat dipisahkan dari menempatkan waktu terlalu bersamaan penekanan pada jalur terpanjang atau kritis. Jalur yang hampir kritis perlu untuk dijaga secara ketat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.